Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah di mana malam ini kita diberi oleh Allah kesehatan, kesanggupan untuk menghadiri majelis ta'lim yang insyaallah mubarak ini dalam rangka untuk at-tafaqquh fid din. Dan insyaallah pada kajian kita kali ini kita akan mengambil sebuah tema, Allah menjadikan perlombaan takwa dengan siam Ramadan. Jadi maksud daripada tema ini bahwasanya Allah memperlombakan untuk mendapatkan ketakwaan dengan siam Ramadan. Dan tingkatan ketakwaan di dalam Islam adalah merupakan tingkatan yang tertinggi. Tingkatan derajat tertinggi di dalam Islam adalah takwa. Sebagaimana disebutkan dalam surah berikut ini, Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Pada surat apa itu? Pada surah Al-Hujurat. Ayat ke-13 dibuka Al-Qur'annya. Surah ke-48, surah ke-49, ayat ke-13 surah Al-Hujurat. Allah menyatakan, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya yang sudah siap ya dibaca. Supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Apa kata Allah? Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling bertakwa. Jadi ini penting para jamaah, bahwa apapun yang penting bertakwa. Tingkatan marga, kasta tidak ada artinya dalam Islam. Marga, tahta apa? Marga, kemudian kasta tidak ada artinya. Seperti misalnya istilah Habib, istilah Gus, Bendoro, Tuan Guru, macam-macam.
Di dalam Islam tidak penting. Ketika tidak ada takwa, semua tidak ada artinya. Apalagi kalau istilah-istilah itu tidak ada dalam kamus Islam. Seperti Habib misalnya nggak ada dalam kamus Islam. Islam ini datang untuk menghapus kekastaan. Justru di sana ada Habib yang seakan-akan lebih mulia daripada yang lain. Bahkan pernikahannya pun harus antara mereka. Kalau enggak dideportasi dari keluarga. Ini melanggar Islam itu, Beb. Melanggar Islam kalian. Tidak ada. Seandainya di antara kita, seandainya saya benar-benar keturunan Rasulullah, juga enggak boleh saya menyebut saya Habib. Tidak boleh. Kenapa? Tidak ada dalam kamus Islam. Yang ada di dalam kamus Islam, inna akramakum indallahi, loh, turu kabeh. Atqakum. Harus semangat dong ngaji itu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Inilah yang penting. Makanya para jamaah, derajat takwa itu luar biasa di dalam Islam. Jadi kita hidup ini tujuannya mencapai derajat minal muttaqin, termasuk di antara orang-orang yang bertakwa. Nah, pada ibadah bulan Ramadan ada keinginan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bagian dari min khusulit taqwa, termasuk di antara pencapaian takwa. Wa min asbabil a'zam li khusulit taqwa. Dan Ramadan, siam Ramadan Allah jadikan bagian dari sebab terbesar mencapai derajat takwa. Di mana derajat takwa karena berpuasa itu sudah didapati oleh orang-orang sebelum kita. Artinya orang-orang sebelum kita sudah mendapatkan hal itu, yaitu di antara mereka yang taat menjalankan ibadah puasa. Orang-orang sebelum kita sudah mendapatkan. Ya, di antara mereka ada yang mendapatkan 100%, 90%, 75%, mungkin juga 10%, mungkin 0%. Ya. Paling tidak umat sebelum kita sudah mendahului kita dalam menjalankan perintah yang agung ini, yakni ibadatus siam, ibadah berpuasa. Ini sudah terjadi. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah pada surah Al-Baqarah, dilihat surah Al-Baqarah 183, surah Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian mendapat ketakwaan, agar kalian mendapat derajat takwa. Ayat ini para jemaah, yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala memberitakan bima manna bihi ala ibadihi,
dengan apa-apa yang dengannya Allah memberi anugerah kepada para hambanya, bi annahu yambaghi lakum an tatanafasu ghairakum fi takmilil a'mal. Di antara anugerah yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya, termasuk kita umat yang terakhir, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka orang-orang yang beriman, para hambanya, yaitu berpuasa. Sebagaimana hal itu telah kama faradahu alal umamis sabiqah, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Ya, di sini Allah memberitakan pada ayat ini, bi annahu farada alaihim asyam. Allah memberitakan dengan anugerahnya kepada para hambanya bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka berpuasa. Kama faradahu alal umamis sabiqah, sebagaimana ia telah mewajibkannya kepada umat-umat yang terdahulu. Jadi ternyata para jamaah, siam Ramadan, atau kalau dulu bukan siam Ramadan ya, siam Ramadan itu hanya untuk umat Muhammad yang dikumpulkan dalam satu bulan Ramadan. Tetapi secara umum yaitu ibadah berpuasa. Menurut ayat ini, berdasarkan ayat ini, berarti berpuasa itu adalah kewajiban lintas umat, bukan hanya kepada kita. Puasa adalah ibadah lintas umat, sebagaimana solat ibadah lintas umat, zakat ibadah lintas umat, haji ibadah lintas umat. Nabi Adam diberitakan sampai berapa puluh kali ibadah haji. Itu Nabi Adam. Ya, bahkan mungkin semua para nabi melakukan ibadah haji karena itu adalah sebagai rukun Islam, perintah. Dan pada masing-masing nabi keislamannya ada rukunnya. Ya, sebagaimana rukun Islam yang 5, haji misalnya, ini adalah kewajiban lintas umat karena para nabi berhaji. Berpuasa kewajiban lintas umat, artinya semua umat ada beban ibadah berpuasa. Soal waktu dan hitungan beda, itu mungkin karena memang Allah uji umat ini dengan syariat yang berbeda-beda. Walaupun seandainya Allah menjadikan hanya satu syariat saja, Allah bisa itu. Tapi Allah jadikan umat ini, walaupun agamanya sama, yaitu umat Islam, dijadikan oleh Allah berbeda-beda. Untuk apa? Liyabluwakum fima atakum, kata Allah. Fastabiqul khairat. Untuk menguji kepada kalian terhadap syariat yang diberikan kepada kalian. Apa kata Allah dalam ayat tadi? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sebagaimana pada surah dan ayat berikut ini. Silakan dicatat para jamaah untuk jadi ilmu. Pada surah Al-Maidah ayat 48, ini ayatnya panjang ya, ayatnya panjang. Saya ambil cuplikannya saja. Ini pada tengah-tengah ini. Allah katakan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masing umat kami jadikan di antara kalian syariatnya dan manhajnya. Syariat dan manhaj. Manhaj itu metodologinya.
Syariat adalah hukumnya. Minhaj metodologinya, sistemnya. Nah ini syir'atan wa minhaja, ini artinya syariat, ini agama Islam ini. Wa minhaja, dan jalannya, metodologinya, sistem dalam beragamanya. Allah jadikan masing-masing berbeda-beda. Umatnya Nabi Nuh dengan umatnya Nabi Hud beda. Dengan umatnya Nabi Ibrahim beda lagi. Dengan umatnya Nabi Musa beda. Umatnya Nabi Isa beda. Dengan umat Muhammad yang memang untuk internasional sudah pasti beda. Tetapi apa kata Allah? Walau sya'allahu, dan sekiranya Allah menghendaki, laja'alnakum ummatan wahidatan, sungguh ia akan menjadikan kalian satu umat saja. Satu umat saja itu maksudnya gimana? Sholat 5 waktunya mulai dari Nabi Nuh sampai sekarang sama 5 waktu. Puasanya sama, hajinya sama. Kalau Allah menghendaki. Tapi oleh Allah dijadikan beda-beda, dan itu ada hikmah luar biasa. Kita sekarang memetik hikmahnya para jamaah. Hikmah di mana asiknya beragama di atas kebenaran. Nikmatnya beragama di atas kebenaran terasa sekali. Kita takjub betapa Allah itu maha cerdas dalam membagi syariatnya dan dalam mengujikannya, dalam pengoperasionalannya. Diujikan, syariatnya diujikan, metodologinya diujikan, operasionalnya juga diujikan. Ini luar biasa Allah Ta'ala. Sehingga di antara manusia ada yang berhasil mencapai puncaknya, sukses. Ada di antara manusia gugur. Gugur itu apa artinya? Gagal sudah. Gak dapat apa-apa dari syariat yang mulia ini. Itu luar biasa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi kesan kepada kita, jangan sampai kita gagal. Sudah jelas itu. Urut-urutannya Nabi Adam seperti ini, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian sampai Nabi Ibrahim seperti ini ceritanya. Cerita perjalanan tauhid itu, perjalanan tauhid syariat ini dan manhajnya sampai Nabi Musa, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dapat kita pelajari betapa indahnya syariat Allah yang diturunkan ke bumi ini. Yang menyebabkan kita harus punya tekad, jangan sampai lu turu kabeh. Lah dingklu ya turu. Jangan sampai gagal para jemaah. Nabi Adam sudah berhasil itu. Sudah berhasil, sudah diberitakan dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Buka, Pak. Buka. Loh, Qur'annya dibuka. Jangan tidak dibuka itu, ya. Pengumuman Allah atas keberhasilan Nabi Adam mencapai melewati ujian demi ujian sudah diumumkan di Al-Baqarah 37. Baca artinya. Monggo. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Nah ini Allah sudah menerima taubat Nabi Adam. Itu artinya apa? Nabi Adam berhasil melewati beberapa ujian yang diberikan padanya. Lolos Nabi Adam. Berhasil sampai diumumkan itu oleh Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Lalu Adam ya dengan bertobatnya mendapatkan beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dengannya bertobatlah Nabi Adam. Fataba alaihi. Maka Allah menerima taubatnya. Itu artinya sudah sukses. Nabi Adam sudah melewati para jamaah. Tinggal siapa yang masih ragu-ragu? Iya enggak? Pasti enggak itu? Sampai enggak? Jadi perjalanan kita para jamaah dari surga ke dunia untuk ke surga lagi. Itu perjalanan hidup ini. Tempat asli kita di mana? Surga. Tempat asli kita di surga.
Dari surga ke dunia, untuk kemana? Ke surga lagi. Jangan ke neraka. Karena ke neraka itu untuk jalan kegagalan. Bagi yang gagal. Maka kita jangan sampai gagal. Nabi Adam sudah surga dunia, surga lagi Nabi Adam. Maka kita harus mengikuti jejak beliau. Surga dunia, surga lagi. Harus itu, wajib itu. Wajib. Kenapa? Kalau tidak neraka. Lah neraka itu panas. Jangan, naudzubillah. Bapak-bapak kita ini setiap hari minta selamat dari neraka berapa kali? Wallahi para jamaah, saya tidak tahu seharian tadi berapa saya. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Kadang saya sebut dengan keluarga. Allahumma ajirni wa ahli di bojoku. Bojoku. Wa dzurriyyati, dan anak cucuku. Jadi kita, istri kita, anak-anak cucu kita, ajirna minan nar, ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Jangan kurang dari 3 kali para jemaah. Kalau perlu 1000 kali. Karena neraka itu wallahi adzabun syadid, siksa yang pedih. Selamat dari api neraka perjuangan kita. Kita berjuang agar selamat dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kepada syariat Allah itu luar biasa. Allah jadikan syariat beda-beda, tapi agamanya satu, yaitu Islam, yaitu istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah. Di mana semua para nabi dan rasul mengajarkan umatnya menyembah kepada Allah satu-satunya, sesuai dengan syariat masing-masing. Apa sebenarnya tujuan Allah? Padahal Allah sendiri katakan, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah mau, Allah jadikan satu umat saja. Mulai dari Nabi Adam sampai hari ini, puasanya sama, sholatnya sama. Kalau Allah mau. Tapi apa tujuannya? Apa kata Allah? Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tapi untuk menguji kalian, untuk diujikan kepada kalian terhadap syariat yang diberikan kepada kalian. Mampu nggak menjalani? Ini untuk umatnya Nuh. Mampu nggak kalian? Ini untuk umatnya Ibrahim. Ibrahim, wahai umat dan umatmu, mampu nggak? Ini saya kasihkan kepada Musa dan umatnya. Musa dan umatnya, mampu nggak? Lah seperti itu para jemaah. Lah kemudian kita sebagai umat Muhammad, umat yang terakhir, wallahi para jemaah, kita pun sama. Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kalian terhadap apa yang datang pada kalian. Wallahi rame kan umat Islam ini, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, rame enggak? Rame. Wadah, 73 golongan. Wah rame itu. Umatnya Nabi Musa cuma berapa? 71, 72. Lah umatnya Nabi Muhammad 73, paling rame. Luar biasa ini, saya kadang-kadang ya Allah, paling rame ternyata. Ada yang ikut Rasulullah dan sahabatnya, ada yang ikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ada yang ikut Al-Bushiri, tarekat Sufi. Wah, kalau sekarang di Indonesia saja ikut siapa saja. Wah, apa ele api apa jari Wagos. Waduh, para jamaah macam-macam. Wah, ada yang ikut ini, ikut itu, ikut ini, ikut itu. Wallahi para jamaah. Umat Muhammad ini saja sudah ramai sudah. Ini apa yang dikatakan oleh Allah ini sudah terbukti untuk diujikan kepada kalian terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Mampu enggak kalian? Lalu Allah katakan terakhir apa pesannya? Fastabiqul khairat al-ayah. Berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan. Wallahi para jamaah, disinilah hidup itu. Mari kita cerdaskan otak kita dalam satu hal ini. Yang lain nggak patek cerdas ya, nggak apa-apa titik, nggak apa-apa. Golek duit orang patek cerdas ya wis ben wis. Terus apa mana? Bisnis ini orang patek cerdas ya apa-apa. Tapi lek nggak cerdas nyari
Tuhan, bahaya. Bahaya itu. Ya. Kadang sudah mendapatkan Allah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Tapi gak tahu bagaimana cara memahami Allah. Terus Allah itu seperti apa? Oh, Allah itu ada di mana-mana loh, coba. Allah ada di mana-mana katanya. Ada juga yang Allah itu ya di sini, dinunjuk ke hatinya. Ya aku ini Allah katanya. Loh, sudah ketemu Allah tapi salah apa? Salah paham. Itu loh maksudnya. Maksud ayat ini para jamaah, liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Untuk menguji kalian terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Kalau kita umat Muhammad, Allah turunkan syariat Islam. Syariat Islam diujikan oleh Allah kepada kita. Lalu kemudian Allah munculkan ikhtilafan katsira, perpecahan-perpecahan yang banyak sekali. Yang masing-masing mengaku pegang kunci surga. Nah, disinilah letaknya untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian? Maka siapa yang benar-benar mencapai kebenaran Islam sesuai dengan sumbernya, sesuai dengan inti Islamnya, faza. Berbahagialah dengan kemenangan. Fauzan azima, dengan kemenangan yang agung. Maka para jamaah, berusahalah, pokoknya berusaha. Inti Islam itu apa? Kemudian saya sebagai seorang muslim harus bagaimana? Itu tetap harus dipikir. Jangan asal saya Islam. Allah yang penting Islam. Allah yang penting ngelakoni. Apalagi orang-orang kalau bilang begitu itu sering itu. Saya sering dengar Allah yang penting ngelakoni. Apalagi itu. Allah yang penting Islam. Apa kata orang ya itu gitu. Allah apa kata Pak Yai loh lah. Itulah Allah kata Pak Yai. Berarti dia tidak cerdas. Dia menganggap remeh urusan agama. Urusan agama ini para jemaah dalam hidup kita lebih penting daripada diri kita sendiri. Urusan agama ini lebih penting daripada diri kita, darah kita. Darah kita pun wajib disumbangkan, wajib dikorbankan untuknya. Demi agama ini. Dan kita dalam beragama para jemaah berusahalah sekuat tenaga untuk mencapai inti Islam. Jangan sampai tidak, kalau enggak gagal para jemaah. Saya terus terang, ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Sudah seperti sekarang ini saya sudah berdakwah seperti ini, saya masih takut setiap saat para jemaah. Kalau ada yang membelingerkan, ya karena iblis itu kan kalau nggak bisa dari depan, belakang, kanan, kiri begitu para jemaah. Kita khawatir kalau di apa namanya terpleset di detik-detik tertentu, terpleset, bahaya sudah. Jadi gimana caranya para jemaah kita ini benar-benar mendapatkan keislaman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaidah taat, at-ta'atu muwafaqatul murad fi'lan aw tarkan. Yang namanya taat dalam Islam adalah sesuainya dengan kehendak, baik dalam rangka menjalankan atau meninggalkan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tinggalkan, tetap harus kita perhatikan sesuai dengan kehendak atau tidak. Kehendak siapa? Kehendak Allah yang tertuang dalam dalil Al-Quran, yang tertuang dalam dalil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda berwudu, jangan asal berwudu, asal ketok wong kampung ngono. Boleh nggak? Wudu itu kuncinya sholat kok. Pokoknya ngono. Ada nggak orang seperti itu? Banyak di masyarakat kita itu. Di masyarakat kita ilmu pokoknya ngono, ya ngono itu sih banyak para jamaah. Ya. Pokoknya ngono, ya ngono. Allah apa jare Pak Yai? Allah apa jare wong akeh? Ini dalil ini masih mengakar di masyarakat. Anda mau berwudu, cari hadis tentang wudu yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar wudu kita muwafaqatul murad, sesuai dengan yang dikehendaki.
Luar biasa para jemaah. Dan itu harus kita lakukan untuk semua tafasilul Islam. Seluruh tafasilul Islam, ruas-ruas keislaman harus diperhatikan hal ini para jemaah. Kita melakukan apa detik ini? Oh, ibadah ritual seperti ini sudah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya atau tidak? Dengan kita pastikan, oh sahih rawahul Bukhari, oh sahih rawahul Tirmidzi. Sudah lego rasanya. Kenapa? Sudah sesuai. Tinggal satu yang harus diupayakan. Apa? Ikhlasun niyyah. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Sebab syarat ibadah itu hanya ada dua. Ikhlas. Yang kedua, mutaba'atus sunnah. Ngikutin sunnah. Ngikutin sunnah yang saya bahasakan muwafaqatul murad. Oh, cara wudhunya Rasulullah membasuh kedua tangan dulu sebelum dimasukkan. Kemudian menghisap air berkumur, kemudian menghisap air ke hidung dan lain sebagainya sesuai dengan urutan yang ada dalam hadis itu. Kalau kita sudah laksanakan seperti yang ada dalam hadis, maka wudhu kita muwafaqatul murad, sudah sesuai dengan kehendak. Tinggal apa? Tinggal ikhlasnya. Nah, begitu ikhlas dan sesuai dengan yang dikehendaki, maka benarlah ibadah kita. Itu Islam itu seperti itu para jamaah. Kembali kepada masalah takwa tadi para jamaah, bahwa takwa di dalam Islam kedudukan yang sangat tinggi. Dan Allah jadikan perlombaan untuk ketakwaan itu yaitu siam Ramadan. Sebagaimana pada ayat tadi surah Al-Baqarah ayat 183, Allah telah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, kata Allah. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian juga mendapatkan takwa. Itu saja ternyata. Kalau orang-orang sebelum kita sudah dapatkan ketakwaan karena berpuasa, maka kalian semua wahai umat Muhammad juga harus dapat itu. Kenapa? Li'annahu minasyara'i wal awamiri allati hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zaman. Karena puasa itu termasuk di antara syariat-syariat dan perintah-perintah yang padanya terdapat maslahat bagi makhluk ini fi kulli zaman, dalam setiap waktu. Ibadah berpuasa termasuk di antara syariat yang ada maslahat bagi umat dalam setiap saat, dalam setiap waktu. Apa di antara maslahatnya? Sebagaimana berikut ini. Di antara maslahat berpuasa, wa fihi tansyitun lihadil ummah. Dan pada ibadah puasa itu ada tansyid, yaitu penyemangat bagi umat ini. Di mana ibadah setahun sudah loyo kita disemangati oleh siam Ramadan. Semangat lagi, waduh, habis hari raya semangat lagi beribadah. Yang tadinya libur pengajian, habis hari raya Idul Fitri dibuka lagi kajian-kajian. Ini tansyid, menjadi apa? Penyemangat. Ya, pendobrak semangat. Itu ada pada asyam. Wa bi annahu yambaghi lakum an tatanafasu ghairakum fi takmilil a'mal. Dan dengan berpuasa bagi kalian yaitu berpacu, berlomba dengan yang lainnya dalam rangka takmilul a'mal, untuk menyempurnakan amal-amal. Orang-orang sebelum kita sudah menyempurnakannya, sudah selesai ini beritanya. Tinggal kalian, kita umat Islam ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ketinggalan. Ikutlah berlomba untuk takmilul a'mal, menyempurnakan amal-amal. Ini diantara masolih, kebaikan-kebaikan tadi. Berikutnya, wal musara'atu ila salihil khisal. Dan di dalam berpuasa ada upaya bercepat-cepatan. Ya, bercepat-cepatan kalau bahasa lain apa? Berpacu. Musara'ah, saling berpacu menuju kepada salihul khisal, keadaan yang terbaik. Karena dengan berpuasa diri kita akan menjadi, nafsu kita akan menjadi terbaik.
Ini diantaranya. Wa annahu laisa minal umuri tsaqilah allati ikhtassaitum bihi. Di mana berpuasa itu bukan ibadah yang berat. Bukan ibadah yang berat. Buktinya apa? Semua umat bisa menjalankan. Seperti sekarang misalnya Ramadan. Pernah nggak ada cerita gara-gara puasa Ramadan orang sak kampung mati kabeh? Nggak ada. Kecuali kalau ada yang rekayasa buka bersamanya dikasih racun lah baru itu. Kalau sekedar berpuasa enggak, itu sekedar buat. Bahkan orang yang mau berobat itu kadang penyakit tertentu disuruh puasa dulu. Ibu sudah puasa? Belum dok. Waduh, ditunda bu. Ternyata di dalam mengosongkan diri itu ada hikmahnya di situ. Baik, sudah masuk waktu adzan para jamaah, silahkan diadzani. Kita lanjutkan kembali. Summa dzakara ta'ala hikmatahu. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan hikmah siyam, hikmah berpuasa, yakni fi masyru'iyatis siyam, di dalam mensyariatkan berpuasa. Faqala, maka Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian mendapatkan ketakwaan. Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di mengatakan, fa inna siyama min asbabit taqwa. Karena berpuasa itu merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan takwa. Ini sebagaimana pada ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Kita menjalankan sholat 5 waktu untuk mendapatkan derajat takwa. Nah, termasuk di antara asbabut taqwa al-akbar, sebab-sebab takwa yang terbesar di antaranya adalah as-siyam, yaitu berpuasa. Mengapa? Li'anna fihi imtithalu amrillahi wajtinabu nahyihi. Karena di dalam berpuasa itu ada menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di dalam ibadah berpuasa ada banyak perintah. Allah membuat menu-menu sunnah di situ. Ya, tentu Nabi yang menjalankan. Di dalam Ramadan ada kegiatan baca Al-Quran. Bahkan Nabi itu selalu bertadarus bersama Jibril dalam setiap malam Ramadan. Ada kegiatan bagi-bagi sedekah, ada kegiatan takjil, ada kegiatan salatul tarawih, menghatamkan Al-Quran, ada kegiatan yaitu zakatul fitri, ada juga menjauhi pembatal puasa, dan itu banyak sekali menu-menu ibadah di dalam bulan Ramadan dalam rangka imtithalu amrillah, menjalankan perintah Allah, wajtinabu nahyihi, dan dalam rangka menjauhi larangannya. Kemudian kata Syekh Nasir, famimma istamala alaihi minat taqwa, maka di antara apa-apa yang meliputi ketakwaan, pertama, annas-shaima, bahwasanya orang yang berpuasa yatruku ma harramallahu alaihi, di mana mereka orang-orang yang berpuasa meninggalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah atasnya. Minal akli, dari dilarang makan di siang hari, wasyurbi, minum, wal jima'i, berjima, wa nahwiha, dan lain sebagainya. Allati tamilu ilaiha nafsuhu, yang mana makan, minum, jima, bersetubuh dengan istri, itu adalah merupakan hal-hal yang nafsu itu cenderung padanya begitu. Mau itu. Ya, mau makan, ya, mau minum. Pagi-pagi biasanya nopo jenengan? Ngopi. Nggih napa nggih? Nggih. Ya, di antara jenengan mungkin pagi-pagi sudah ngeteh. Nggih napa nggih? Turu kabeh. Oleh wong pengajian di kampung, gue lo jenengan nggih melok-melok betul napa lho.
Nah itu. Ada yang pagi-pagi sudah Masya Allah. Itu kegiatannya. Nafsu itu mau. Tapi dilarang oleh Allah. Mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Allati tamilu ilaiha nafsu. Padahal nafsunya itu mau gitu loh. Ya. Terus kemudian tidak dilakukan karena apa? Mutaqarriban bidzalika ilallah. Karena dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Rojian bitarkiha, dengan harapan meninggalkannya, dengan berharap meninggalkannya, sawabahu, mendapatkan pahala darinya. Fahadza minat taqwa. Maka ini termasuk unsur takwa. Nah ini diantaranya. Ini diantara kenapa? La'allakum tattaqun. Agar kalian mendapatkan takwa. Yang kedua kata Syekh Nasir As-Sa'di, wa minha anna as-sa'ima yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala fayatruku ma tahwi ilaihi nafsuhu ma'a qudratihi alaihi li ilmihi bittila'illahi alaihi. Orang yang berpuasa senantiasa melatih dirinya di atas muraqabatullah, mengintai Allah. Allah diintai. Iya. Diintai. Kita harus senantiasa mengintai Allah untuk mendapatkan ridhonya, mendapatkan ampunannya. Merasa saya banyak dosa, lalu kemudian astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Ini artinya kita mengintai Allah. Kalau Allah menjatuhkan ampunannya dan menjatuhkan ridhonya, itu muraqabah, mengintai Allah. Orang yang berpuasa senantiasa melatih dirinya untuk mengintai Allah. Lalu apa? Lalu dia meninggalkan matahwi nafsuhu, ditinggalkan apa yang menjadi kecenderungan hatinya. Wah, pagi-pagi sudah ada rencana. Biasanya kalau weekend begini biasanya ke pinggir laut biasanya. Gini apa nggih? Biasa nih. Gini apa nggih? Boten ada. Boten lo kok nggih pisan bahaya. Iya. Lo akhirnya karena puasa tidak, Pak, enggak weekend, Pak. Enggak. Kita harus mencari ridho Allah. Itu orang berpuasa. Ya. Ma'qudratihi alaihi, padahal dia mampu, mobil siap kok, bensinnya sudah penuh Pak, penuh, bensinnya penuh kok, tinggal apa? Go. Ternyata nggak dilakukan karena puasa. Akhirnya apa? Saat keluarga ngatamkan Quran di rumah, sholat duha bareng-bareng. Ya Allah, di bulan Ramadan ini. Bittila'i li ilmihi bittila'illahi alaihi. Karena dia tahu bahwasanya Allah mengintai kita, memandang kita. Maka ini termasuk diantara sebab-sebab mendatangkan takwa. Dan itu tidak terjadi kecuali di bulan Ramadan. Betul gak kira-kira? Kita ini beda kok, di bulan Ramadan dengan tidak itu beda. Kalau di bulan biasa-biasa, padahal yang namanya jaga diri supaya jangan sampai maksiat itu ya iya juga, perlu juga. Tapi beda dengan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu ada apa para jamaah? Wah, ini jangan-jangan puasa saya kurang berbobot. Waduh, nanti kalau saya gak hati-hati ngomong, gak hati-hati menggunakan waktu, jangan-jangan nanti puasa saya nihil. Waduh, jangan-jangan puasa saya nanti hangus. Ketakutan seperti ini, betul gak di bulan Ramadan? Wah, karena masing-masing orang yang berpuasa itu punya cita-cita bagaimana puasa bulan depan ini, puasa yang akan datang ini mabruk, wah, makbul, diterima oleh Allah. Itu cita-cita setiap orang yang berpuasa. Dan itu tidak terjadi kecuali di bulan Ramadan. Selanjutnya Syekh Nasir berkata, berarti yang keberapa ini? Ya, 1, 2, 3, 4. 3 ya. Baik. Kata beliau, An-nasiyama yadiku majari syaitan. Bahwasanya berpuasa itu dapat mempersempit jalannya setan. Berpuasa itu dapat mempersempit jalannya setan.
fa innahu yajri min ibni adama majrad dam. Karena sesungguhnya setan itu berjalan, beredar di tubuh manusia itu sesuai dengan peredaran darah para jamaah. Denyut darah ini sesuai dengan itu, setan itu berputar-putar dalam tubuh kita. Dan itu sudah sunnatullah. Di mana setannya, di mana kita nggak tahu gitu kan? Tapi itu ada. Setiap manusia sampai Rasulullah ada setannya. Cuma kata Rasulullah, setan yang ada di Rasulullah sudah masuk Islam. Setannya Rasulullah sudah masuk Islam, sedangkan setan lu. Ini PR ini. PR. Setan Rasulullah sudah masuk Islam, setan lu. Gimana? Waduh, masih puter-puter terus di dalam tubuh kita, betul gak kira? Setan kita masih muter-muter para jamaah. Kalau kita salah sedikit, selempe sedikit, lalai sedikit, langsung kena itu kita. Langsung error itu iman kita itu. Oh, ada wanita cantik langsung error itu para jamaah sudah. Karena setan kita masih peringas-peringis. Itu. Nah sekarang bagaimana kita bisa menjadikan setan yang ada diri kita kayak iso guyu gitu loh, gimana caranya? Apa iso? Ya iso insyaallah. Ya iso. Ya apa caranya setan yang ada dalam tubuh kita gak peringas-peringis gitu loh. Gak bahasa kita? Oh. Gak metal gitu loh. Gak kandu dugo. Dengan apa? Mari kita manage nafsu kita. Mari kita manage nafsu kita. Itu penting. Ya, sebagian ulama salaf mengatakan khalaqallahu al-malaikata ukulan bila syahwatin. Allah menciptakan para malaikat dengan akal sehat tanpa hawa nafsu. Makanya yang ada pada mereka apa? Taat penuh. Wa khalaqa al-bahaima syahwatan bila ukulin. Dan Allah menciptakan binatang dengan hanya hawa nafsu, tanpa akal sehat. Yang ada apa? Makan, minum, kawin, serudukan, turu, limoi. Itu binatang itu. Makan, kawin, turu, serudukan, turu mana? Itu binatang. Wa khalaqa ibna adama, dan Allah menciptakan manusia warakaba fihi al-akla was-sahwata. Allah menciptakan manusia dan dicampur aduk dalam satu tempat, di dalam satu hati, akal sehat dan hawa nafsu. Perang setiap hari. Terkadang akal sehatnya menang sehingga bijak. Terkadang hawa nafsunya yang menang sehingga orang yang ganteng tapi kayak binatang. Ada enggak? Ganteng tapi kayak binatang ini orang ini. Itu karena hawa nafsunya menang itu. Masa sudah umur 60 tahun jalan-jalan pakai celana ketek? Jalan-jalan pinggir jalan pakai celana pendek. Gak malu apa? Lah itu toh contohnya. Itu manusia. Maka dikatakan faman ghalaba akluhu sahwatahu iltahaqa bil malaika. Barang siapa yang akal sehatnya dominan, bisa bisa membina hawa nafsunya dengan baik, maka dia akan mencapai derajat malaikat. Wa man ghalaba sahwatuhu aklahu iltahaqa bil bahaimi. Barang siapa yang hawa nafsunya lebih dominan daripada akal sehatnya, maka dia akan mencapai derajat hewani. Menungso, jebule menungso ning kelakuannya koyo kewan. Apa ada? Ya mudah-mudahan bukan kita, gitu aja sudah. Kenyataan di lapangan itu. Wis dituwekno tapi ya kayak kewan itu ada. Itulah manusia. Nah, inilah kita harus hati-hati. Nah, dengan berpuasa yad'ufu nufudhuhu. Dengan berpuasa maka setan akan menjadi lemah perjalanannya. Lemah tuh gimana? Misalnya aduh, Ridwan poso, alah poso, jangan tak mancing poso, gak jadi akhirnya. Jangan tak nonton film, tiba Ridwan poso, gak situ.
Akhirnya setannya pun juga nggak enak awak itu katanya mau ngajak itu. Sebab kita berpuasa. Lah ini ya. Nah ini. Wa taqillu minhu al-ma'asi. Dan dengan berpuasa kita akan menyedikitkan bermaksiat. Karena berpuasa. Ya, di SMS gak mancing ah bro? Enggak. Lah apa? Kati turu. Sebab apa? Yo poso gak enak rasanya gitu ya. Lah itu puasa. Makanya ketika Nabi ngasih motivasi kepada anak muda gimana? Wahai anak muda yang sudah mampu menikah, nikah. Karena menikah itu dapat menjadi perisai. Tapi kalau nggak mampu berpuasalah. Karena berpuasa itu sebagai bisa melemahkan hawa nafsu. Nah ini dengan berpuasa. Kemudian selanjutnya kata beliau, kata Syekh Nasir As-Sa'di, inna sha'ima fil ghalibi taksuru ta'atuhu wa ta'atu min khisalit taqwa. Sesungguhnya orang yang berpuasa pada umumnya banyak melakukan ibadah-ibadah ketaatan. Dan ketaatan itu termasuk urusan takwa. Itulah yang dimaksud la'allakum tattaqun, dengan berpuasa. Karena puasa bagian daripada urusan takwa. Dan kebanyakan orang yang berpuasa itu banyak ibadah. Sampai bapak-bapak rata-rata khatam Quran dalam satu puasa berapa kali? Ada 10 kali? Halo? Ada? Gak ada. Wes, 3 kali. Ada ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Imam Syafi'i itu 60 kali. Imam Syafi'i itu, kalau Pak Syafi'i, Masjid Syafi'i, gak tahu saya. Masjid Syafi'i. Nah ini para sahabat rata-rata 30 kali. Para imam rata-rata 30 kali. Ridwan gak mesti. Pada ambil sampean. Apalagi dakwah ke sana, Masya Allah ya. Aduh, kapan mau cari Quran? Kadang disempat-sempatkan malam-malam. Dapat 1 juz sudah ngantuk. Waduh, ketang-ketang hatam sekali. Kalau seorang dai itu luar biasa itu. Jam 10 masih di Mojokerto. Kadang jam 11 malam masih di mana gitu. Itu pun yang pakai sepeda motor, kayak kudu tiba gitu. Wallahi pada zaman dulu waktu pakai sepeda motor, berapa kali dari Mojokerto aja, kasus Mojokerto paling banyak pada zaman. Jatuh di jalan itu, beset itu pada zaman. Ya habis ngaji di Mojokerto tuh kadang di Benowo sana tuh, di mana itu Balung Bendo tuh di mana. Pas hujan-hujan itu moro-moro kejeglong itu. Sering pada zaman dulu. Sudah pokoknya jangan dimasukkan film aja. Itu perjuangan ya. Ya. Kemudian para jamaah, kata beliau ini masih ada beberapa. Wa minha annal ghaniyya idza dzaqa alamal ju' aujaba lahu dzalika muwasatul fuqara'il mu'dimina wa hadza min khisalit taqwa. Dan dengan berpuasa di antara sebab-sebab ketakwaan, orang-orang kaya itu namanya orang kaya para jamaah. Mana pernah merasakan lapar? Orang kaya punya banyak uang. Ada apa di depan rumahnya? Dong, pentol. Ada orang jual es kopior, karena ada uang, sehingga nggak pernah lapar. Padahal di sana ada orang yang beriman mungkin sekali makannya cuma sekali, sehari mungkin cuma sekali, karena nggak ada uang. Atau mungkin sehari cuma 2 kali, gak bisa 3 kali. Terus yang lain ditampet-tampet dengan air atau apa supaya bisa tidur lagi. Itu para jemaah banyak para jemaah. Makanya saya kalau pulang itu para jemaah cenderung bawa oleh-oleh saya. Entah itu 50 paket atau 100 paket itu di mobil jok belakang itu tak isi. Kalau sekarang tak isi air itu. Air untuk persiapan Ramadan itu sama kurma ini diisi. Nanti malam saya kabur ke desa para jamaah malam ini. Wallahi para jamaah, ada orang tuh ya sehari-harinya makan sama ampok para jamaah. Tahu ampok ya? Gilingan jagung itu yang lembut-lembut itu loh. Yang kayak debu itu loh para jamaah. Saya dulu juga begitu di desa para jamaah, waktu masih orang tua masih miskin sekali. Makan nasi ampok sama sambal korek itu loh para, itu sudah ya.
Pada saat berpuasa semua wajib mengosongkan perutnya, yang kaya dan sampai ke yang miskin. Maka dikatakan oleh Sayyidina Nasir As-Sa'di, innal ghaniyya, sesungguhnya orang kaya, idza dzaqa alamal ju', ketika ia merasakan pedihnya rasa lapar, aujabalahu dzalika, mengharuskan hal itu kepadanya, muwasatul fuqara'il mu'dimin, untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa hadza min khisalit taqwa, dan ini termasuk di antara perkara takwa. Subhanallah para jamaah, dan itu sudah terbukti. Pokoknya bulan Ramadan, perjalanan Surabaya Mojokerto, Surabaya Malang, nggak perlu khawatir untuk berbukanya sudah. Ya, Surabaya itu sudah banyak, itu sudah perusahaan-perusahaan ngasih makanan itu untuk takjil. Baru belum sampai keluar dari Al-Falah itu sudah kadang ngantongi 5 atau apa. Belum lagi di Sidoarjo nanti pinggir-pinggir jalan banyak orang bagi-bagi makanan. Kalau di sekitar jalan ini gimana coba? Ada nggak bulan puasa begitu? Wah, ini menunjukkan orang kaya itu turun gunung para jamaah pada saat bulan Ramadan. Sungguh indah. Itulah yang dimaksud oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian mendapatkan derajat takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Ramadan yang akan datang Ramadan mubarak bagi kita. Semoga Allah persiapkan diri kita dengan kesehatan, kemampuan, kesanggupan untuk memperbanyak amal ibadah di dalamnya, sehingga Ramadan yang akan datang benar-benar menjadi ampunan dosa-dosa kita dan menjadi penyebab datangnya kita mendapatkan derajat minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ini adalah kajian yang terakhir untuk tahun ini. Semoga kita masih bisa bertemu di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.